Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, para pecinta Al-Quran, salihin salihat, as-saimun as-saimat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka menadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan tadabburi ayat 165 dari surat Al-Baqarah sampai 167. Mohon izin saya bacakan 3 ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adzab. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Para pemirsa, Buya Hamka menuliskan subjudulnya dengan di antara pengikut dan yang diikut. Artinya di sini akan dijelaskan bahayanya orang yang ikut-ikutan, artinya orang yang taklid buta di sini. Pertama di ayat 165 menunjukkan kesesatan orang yang menjadikan sekutu bagi Allah, dan redaksi yang disebutnya di sini adalah andad. Ya, saya bacakan terjemahnya. Dan setengah dari manusia, nah ini mungkin setengah tidak benar-benar separuh ya, dan sebagian dari manusia maksudnya, ada yang mengambil yang selain Allah menjadi tandingan-tandingan, dan mereka cintai mereka itu sebagaimana mencintai Allah. Akan tetapi orang-orang beriman terlebih cintalah mereka akan Allah. Padahal kalau mengertilah orang-orang yang zalim itu seketika mereka melihat azab, bahwasanya kekuatan adalah pada Allah dan bahwasanya Allah adalah sangat pedih siksanya. Nah ini di dalam ayat di sini tandingan beliau sebutkan ada kata-kata andadan yang bentuk singlenya adalah niddun. Ya, kita pilih artinya dalam bahasa kita tandingan-tandingan karena maksud andadan adalah luas. Bukan saja dengan andadan itu orang-orang mempersekutukan Allah dengan memuja dan menyembah, malahan lebih luas. Misalnya ada perintah lain atau undang-undang lain yang lebih dipentingkan daripada perintah atau undang-undang Allah yang lain untuk menjadi andadan. Ya, maka mereka cintai orang lain sebagaimana mencintai Allah. Kalau cinta telah terbagi, bukanlah tauhid lagi namanya. Lantaran tauhid tidak ada lagi, niscaya iman telah retak pula. Ini yang dibahasakan Buya Hamka. Jadi makna andadan itu bukan hanya fisik ya, bukan hanya berhala, tapi juga sesuatu bisa aturan yang kalau kita melebihkan itu daripada cinta kepada Allah, maka itu juga bisa disebut masuk dalam kategori ayat ini yang menjadi jauh lebih berat. Dan termasuk dalam pola hidup kita, kalau kita mengesampingkan perintah Allah, mendahulukan perintah yang lain, maka ini juga ada nisbahnya, bahwa ini potensi untuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang beriman, dikatakan beliau ini terjemahnya, terlebih cintalah mereka akan Allah. Orang beriman ini didorong kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mereka mencintai tanah air, sebab tanah airnya adalah pemberian Allah, jadi dikaitkan dengan itu. Mereka mencintai anak, istri, harta benda, karena semuanya dipandang sebagai amanah Allah yang tidak boleh disia-siakan.
Oleh sebab itu, jika ditilik cinta mereka, nyatalah bahwa cinta itu hanya satu pada hakikatnya. Jadi ternyata kecintaan kita pada harta, pada jabatan, pada manusia secara umum itu tidak bertentangan jika kita bingkai. Karena mereka adalah amanah. Mereka adalah titipan Allah, maka jelas bahwa itu tidak mengganggu tauhid. Yang akan membelah tauhid adalah apabila ada pertentangan di sana, kata Buya Hamka. Kalaulah mengerti orang-orang zalim itu bahwa kelak di akhirat akan ternyata bahwa segala tandingan-tandingan itu tidak ada kekuatannya sama sekali, niscaya dari masa hidup di dunia mereka tidak akan mengadakan tandingan-tandingan itu. Karena mereka sudah melihat adab dan konsekuensinya yang sangat berat. Mereka kehilangan perimbangan pribadi, mereka turut-turutan, mereka hanya taklid. Dan ini diikuti pada ayat kedua. Jadi pada ayat 166 ini yang menyebabkan mereka akan menyesal nantinya. Ketika disebutkan ittabarra'al ladzina tubi'u. Orang-orang yang diikuti oleh followernya nanti akan berlepas diri. Mereka melepaskan diri orang-orang yang diikut daripada orang-orang yang pengikut. Dan mereka lihatlah azab dan putuslah dengan mereka segala harapan. Jadi followernya akan kecewa karena mereka berlepas diri di akhirat. Orang yang beriman ikut-ikutan sehingga mencari tandingan Allah yang lain, yang zalim atas dirinya. Ketika ditanya, mengapa mereka memilih jalan tersebut? Mereka menjawab, sebab kami ngikutin si fulan. Kepada guru si Anu, dialah yang menyesatkan kami. Tapi orang-orang itu ketika dinisbahkan, itu mereka akan berlepas diri. Dan itu sudah terlihat, di dunia pun kayak begitu. Ketika kita ikut-ikutan, tidak tahu apa yang kita kerjakan, lalu terjerembablah pada satu kesalahan, maka orang yang kita ikuti tidak akan menolong kita. Karena dia tidak punya loyalitas, dia hanya punya kepentingan, dia hanya bisa dan mau menyelamatkan dirinya sendiri, serta para pengikutnya pun akan dibiarkan tersesat. Nah itulah kenapa azab pun berdiri di depan mereka, tidak bisa dia mengelak, segala harapan mereka putus. Makanya taqatta'at bihimul asbab. Udah, mereka menjadi frustasi. Maka pada saat itu di ayat 167 dijelaskan, kalau kami punya kesempatan untuk kembali, pasti kami akan perbaiki. Dan itu disebut dengan umnia, angan-angan yang tidak bisa menjadi kenyataan. Bagaimana menyesalnya orang-orang yang menjadi follower atau taklid buta ini, dijelaskan lebih lanjut insya Allah setelah jeda berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, as-saimun as-saimat rahimani wa rahimakumullah, ternyata ikut-ikutan itu bahaya. Dan orang yang diikuti, dia akan membebaskan dirinya dari ikut-ikutan. Orang-orang yang ikutinya maksudnya. Dan ini juga terjadi di dunia loh. Berapa banyak kita dikecewakan. Orang yang kita tokohkan, orang yang kita harapkan membawa nasib kita, ternyata kemudian justru menjerumuskan. Dan tidak jarang pada saat itu kemudian kita yang menjadi follower akan menyalahkan dia. Dan dia mengatakan, loh salah sendiri kamu mengikuti saya. Dan itu sudah dikatakan di dalam Al-Quran, ittabarra'al ladzina tubi'u. Mereka berlepas diri dan orang melihat hukuman. Kalau pada saat seperti itu tentu menyesal. Maka apa yang dilakukan orang-orang ini ketika sudah terjadi? Apa yang dilakukan para followernya? Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan. Orang-orang yang menjadi follower, pengikut itu, mereka mengatakan begini, kalau sekiranya ada bagi kami kesempatan kembali ke dunia, maka kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana telah berlepas diri dari kami. Ya mustahil, tapi itu angan-angan. Karena itulah hari kiamat disebut yaumut tanad. Hari kiamat disebut hari orang saling menyalahkan, orang saling mengangkat suara, karena orang yang followernya menyalahkan para pengikutnya. Kalau di dalam redaksi surat Al-A'raf dikatakan qalat ukhrahum liulahum, yang belakangan datang kepada pendahulunya, menyalahkan orang, qalat ukhrahum liulahum. Jadi orang yang terdahulu mengatakan
dikatakan kepada mereka orang yang datang belakangan, mereka lah ini penyebab kesesatan dan terjerumusnya mereka pada perlakuan yang buruk. Dan itu kalau orang pada kesalahan biasanya kayak begitu. Ya itu kan tabiat manusia. Ya dalam hubungan suami istri juga begitu. Kalau anaknya lagi ada melakukan kesalahan, cenderung mengatakan itu loh anakmu gitu. Itu loh anakmu. Loh kok anakmu? Anakmu kan anakku juga. Tapi kalau anaknya berprestasi, dia akan mengatakan ini anakku. Maka tabiat manusia begitu akan menjadi nyesek ya istilahnya ketika mereka berangan-angan lau anna lana karrotan. Nah ini makna karro, mari kita bacakan ya. Kalau seandainya mereka kembali ya, mereka akan berlepas diri sebagaimana mereka telah berlepas diri dari kami. Wahai itu semuanya hanya penyesalan. Ya. Masakan setelah tiba di akhirat akan dibolehkan lagi kembali orang pada masa lampau? Mustahil. Tentu tidak bisa. Maka demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka akan amal-amal mereka yang membawa keluhan-keluhan penyesalan atas mereka. Karena siksaan yang mereka terima tidaklah ada di luar dari keadilan. Itu sudah adil. Penyesalan mereka itu hanya bersifat keluhan yang hanya menjadi perkataan saja. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 dikatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya menjadi perkataan yang dikatakan saja. Angan-angan yang hanya muncul saat itu juga. Karena kalaupun mereka diberi kesempatan, belum tentu juga mereka akan melakukan ini. Maka ayat ini jelaslah memberikan keterangan bahwa pimpinan yang diikut selain daripada pimpinan Allah atau pemuka-pemuka yang menentukan peraturan halal haram lain dari peraturan Allah dan diikut pula peraturan itu menyerupai pengikut peraturan Allah, sudahlah menjadikan pemuka itu tandingan-tandingan Allah. Sudahlah mempersekutukan mereka itu dengan Allah. Maksudnya begini, kalau kita jadikan kita sebagai follower misalnya, orang-orang kita pilih yang kita anggap mereka bisa menghadirkan aturan yang lebih baik dan kita merasa aturan Allah itu kurang bagus, itu kita menandai bahwa kita lebih mencintai mereka. Tidak mampunya kita menerjemahkan aturan-aturan Allah berarti terhalangi kita dari memahami aturan Allah secara integral. Dan itu rawan. Makanya kalau kita lihat pada pembahasan sebelumnya, bisa jadi karena kita kurang memperhatikan alam. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas konektisitas antara fenomena alam dengan apa yang terjadi itu disambungkan pada keesaan dan Sang Pencipta. Kalau kita kurang belajar dari kitab, juga tidak mau memperhatikan alam, yang kita perhatikan siapa? Orang-orang, perkataan orang, kita menjadi ikut-ikutan, dan inilah bahaya taklid. Inilah bahaya ikut-ikutan. Ketika orang itu sesat, nyesalah dia. Sederhana. Ada macet nih. Macet. Kemudian ada orang mengatakan jalur alternatif yang kita tidak tahu. Lalu kita ikut. Pada saat terjebak, kemudian macetnya lebih parah, kita akan semakin menyesal. Itu gambaran sederhana saja. Jadi artinya bahwa penyesalan orang-orang ini adalah gambaran yang tadi disebut taqatta'at bihimul asbab. Itu menjadi penyesalan yang sangat luar biasa. Karena itu angan-angan tidak pernah terjadi. Mereka tidak akan mungkin bisa kembali. Maka ujung-ujungnya mereka akan kekal di dalam neraka. Mereka tidak akan bisa kembali. Karena redaksi kalau kita lihat di sini ya, taqatta'at bihimul asbab itu kehilangan harapan. Orang yang sudah putus asa, apa aja dipegang. Mohon izin, mohon maaf, para pemirsa TV-mu, ada seseorang yang jatuh ke jurang. Dia tidak tahu kalau rumput dipegang pasti tidak akan kuat membawa badannya. Tapi dia tidak punya pegangan selain itu. Dia pasti pegang dan akan tercerabut rumput itu bersama tubuhnya meluncur ke bawah. Maka demikian juga orang yang tersesat ini. Apaan aja yang bisa disalahkan dia akan menyalahkan. Dan mereka saling menyalahkan. Itulah disebut dengan yaumut tanad. Orang akan saling berteriak. Orang akan saling menyalahkan.
karena dia mencari penyelamatan untuk dirinya. Sementara yang mereka sekutukan, yang mereka cintai dulu, itu tidak akan pernah menyelamatkan mereka. Itulah bahaya ikut-ikutan. Lalu apa makna Allah memperlihatkan kerugian mereka dan mereka tidak keluar dari neraka? Insya Allah nanti setelah jeda yang berikut ini kita akan sambung di segmen yang terakhir. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat, as-saimun, as-saimat, para pecinta Al-Quran. Kita sudah dijelaskan pada kesempatan kali ini bahaya ikut-ikutan. Artinya begini, apakah kita berarti tidak boleh bermadhab? Apakah kita tidak boleh menjadi follower orang? Oh, bukan itu maksudnya. Kalau kita mengikuti seseorang atas dasar taklid yang buta, kita tidak tahu apa dalilnya, apa reasoningnya, alasannya apa, maka itu yang tercela. Apalagi kalau sampai kemudian menyebabkan kita meninggalkan aturan Allah. Misalnya kita ikut tren. Trennya itu tren yang haram. Misalnya beberapa waktu lalu ada tren makan sesuatu yang haram. Ya, dengan challenge anak-anak sekarang kan suka begitu. Tentu tidak bisa diikuti. Karena itu akan mengakibatkan kita tersesat. Dan kalau sudah tersesat, orang itu tidak punya pilihan kecuali dia akan menyalahkan orang lain. Dan itulah yang disebut dengan bahayanya taklid, bahayanya ikut-ikutan. Nah, ketika seseorang sudah ikut-ikutan seperti itu, maka akan menyebabkan dia terjerembab pada kerugian. Maka bahasa redaksi Al-Quran itu kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Jadi rugi, ibaratnya kita udah investasi tapi bodong. Rugi kita mengerjakan sesuatu tetapi kemudian tidak dianggap. Rugi kita sudah merasa benar tapi ternyata salah. Itu penyesalannya bertumpuk-tumpuk, ya. Tentu kita akan mengutuk orang itu, kita akan menyalahkan dia, dan itu satu yang manusiawi, tetapi kemudian sisi ruginya adalah terjadi ketika sudah tidak ada remedial, sudah tidak ada perbaikan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi hasaratin 'alaihim itu membuat keluhan. Ya hasrata, ya nyesel saya, salah saya. Dan yang kedua, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Ini tentunya ini yang follower yang mengikuti kesesatan sampai ke pangkalnya. Nah, tapi kembali seperti halnya pembahasan sebelumnya, Allah selalu memberikan peluang kepada siapa saja yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat-ayat ini kita diberikan penjelasan yang disebut andad tadi itu bukan hanya semata menyembah, bukan hanya memuja, melainkan kalau pemimpin itu membuat aturan, lalu aturan itu diutamakan, maka itu juga bisa digolongkan dalam kategori ini. Tapi ini juga multitafsir, ya, artinya jangan sampai kemudian kita pertentangan. Ada beberapa orang mengatakan bahwa berarti perundang-undangan yang dibuat oleh para wakil rakyat kita itu adalah undang-undang lain yang bukan undang-undang Allah. Tentu tidak. Kita lihat substansinya, apakah dia bertentangan atau tidak. Dan undang-undang yang dibuat hari ini justru merupakan turunan bagaimana kita membreakdown aturan Allah supaya lebih membumi dan bermanfaat, bukan hanya buat umat Islam, tetapi juga buat bangsa dan kemanusiaan. Maka para pemirsa, menjadikan Allah tandingan dari yang lain itu bukan sekedar kita sembah, ya, tapi menduakan Allah. Sederhana aja, kita duakan Allah dengan kesibukan kita. Na'udzubillah min dzalik, kita lagi sedang sibuk-sibuk kerja, Allahu Akbar, panggilan Allah datang. Antar aja deh. Itu juga na'udzubillah min dzalik, ada benih-benih kita menduakan Allah. Apalagi kalau kita ikut-ikutan. Tren itu yang kemudian membuat kita akan menyesal nanti, na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Jadi ada takeaway lesson penting yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Bahayanya ikut-ikutan adalah akan mendatangkan penyesalan. Yang kedua, sikap ikut-ikutan itu muncul kenapa?
karena kurangnya literasi, lemahnya reading habit, kita tidak mau menyempatkan untuk membaca sehingga menyebabkan bacaan itu tidak berkelanjutan. Dan ketika bacaan tidak berkelanjutan, tidak akan terjadi terbangun learning habit. Learning habit itu salah satunya terbangun dari modal ada yang dibaca. Learning habit itu terjadi ketika ada discussion, ketika ada telaah, ketika ada yang dia modal dibaca, difikirkan, itu akan menyebabkan seseorang terhindar dari ikut-ikutan. Coba kalau misalnya ada orang nyebarin hoax, kita ada punya literasi, oh ini hoax, kita nggak akan buru-buru menyebarkan. Ketika ada orang memfitnah, oh ini fitnah, kita tahu karena ada tersaring dengan literasi. Ketika kita mendapatkan satu cerita yang menarik, oh ternyata ini Israiliyat, tidak perlu kita pakai untuk menafsirkan Al-Quran. Ketika ada yang terjadi, orang menakut-nakuti sekarang ya, misalnya Jakarta akan tenggelam 2 hari lagi, atau kiamat sekian hari lagi. Nah, kita tentu karena punya pengetahuan, akhirnya kita tidak betul-betul mempercayai apa yang dikatakan. Karena ada literasi. Dan yang ketiga, untuk menyelamatkan diri dari ketersesatan berjamaah ini, kita mencari lingkungan yang berkembang dengan iman dan ilmu. Dan habit yang dibangun di dalam lingkungan orang-orang beriman ini akan menyelamatkan kita dari ketersalahan ini. Mengapa demikian? Orang-orang beriman adalah orang-orang yang diberikan bukan hanya intuisi, tapi kemampuan untuk menyadari kesalahannya. Maka bersyukur kalau kita punya kesalahan lalu sadar dan memperbaiki, itu adalah nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Maka melalui pesan kesempatan ini, ada pesan terakhirnya agar kita juga paham ikut-ikutan menjadi follower itu bukan hanya membuat kreativitas kita kurang, tidak berani menjadi terdepan di dalam memimpin, tapi juga bisa mengakibatkan kesengsaraan abadi. Karena menjadi follower itu risikonya yang diikuti adalah orang tidak bertanggung jawab, yang kedua menyesatkan. Maka kalaupun menjadi follower sifatnya adalah dipimpin, dan itu senikmat-nikmatnya ketika kita menjadi followernya, menjadi pengikut teladan-teladan kita yang dikatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 74, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ketika kita dipimpin oleh orang-orang yang terbaik di antara orang-orang baik, maka saat kita menjadi follower mereka, tentu akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Para pemirsa TV-mu, ada satu hal penting lain yang kita perlu sampaikan. Buruknya taklid ini adalah akan menyebabkan tumpulnya akal kita. Tidak diberikan potensi hebat untuk belajar, menggali ilmu sampai menyampaikan pada rasa takut kepada Allah, sehingga kalau sudah tumpul, kalbu kita pun akan tertutup dan menyebabkan sulit menerima kebenaran, sehingga na'udzubillah min dzalik, kebenaran itu akan terhenti dan terhalang dengan hal-hal tersebut, sehingga kita udah ikuti aja, dan itu menyebabkan kesengsaraan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari ikut-ikutan yang buruk ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.